Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Nurdin Koto dengan NIM F1C420017, Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi. Pada video ini saya akan memaparkan materi morfologi tumbuhan, yaitu pada akar. Apa sih itu akar? Akar adalah organ tumbuhan yang berperan penting dalam menahan berdirinya tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi ke dalam tubuh tumbuhan, yang memungkinkan tumbuhan tumbuh lebih tinggi dan lebih cepat. Akar adalah bagian pokok pada tumbuhan yang tubuhnya telah merupakan kormus. Karakteristik dan fungsi akar. Karakteristik akar: tumbuh ke dalam tanah menuju pusat bumi yang disebut geotrop, dan menuju air yang disebut hidrotrop. Tidak berbuku-buku yang disebut nodus, tidak beruas-ruas yang disebut internodus. Pada umumnya berwarna putih dan kekuningan, aktif melakukan pertumbuhan, bentuknya meruncing, memudahkan menembus tanah. Fungsi akar: memperkuat berdirinya tanaman, menyerap air dan zat terlarut, mengangkut air dan zat hara ke batang dan daun. Terkadang menjadi tempat menimbun makanan dalam bentuk umbi akar. Struktur akar. Secara morfologi, akar terdiri dari leher atau pangkal akar yang disebut kolum, batang akar yang disebut korpus radicus, ujung akar yang disebut apex radicus, cabang akar yang disebut radix lateralis, serabut akar yang disebut fibrilla radicalis, rambut akar yang disebut pilus radicalis, dan tudung akar kalitra. Berdasarkan perkembangan lembaga akar dibedakan menjadi dua sistem akar, yaitu sistem akar tunggang yang disebut radix primaria, akar pokok yang berasal dari akar lembaga. Susunan akar ini terdapat pada tumbuhan berbiji belah atau yang disebut dicotyledon, dan tumbuhan berbiji terbuka yang disebut gymnosperme. Lalu, sistem akar serabut yang disebut radix adventitia. Akar lembaga dalam perkembangannya mati dan diganti oleh akar yang keluar dari pangkal yang ukurannya sama besar. Pada struktur ini, akar pokok tidak dapat dibedakan dengan cabang-cabangnya. Biasanya terdapat pada tumbuhan berbiji tunggal yang disebut monocotyledon. Berdasarkan percabangan dan bentuk akar tunggang dibedakan menjadi bentuk tombak, yaitu fusimorfis. Contohnya lobak Drapanus sativus. Lalu bentuk gasing napiformis, contohnya bengkoang Pachyrhizis erosus. Kemudian bentuk benang filiformis, contohnya keratok Phaseolus lunatus. Berdasarkan percabangan dan bentuk akar, serabut dibedakan menjadi serabut kecil berbentuk benang, contohnya pada padi Oryza sativa. Serabut kaku berbentuk tambang, contohnya kelapa Cocos nucifera. Serabut besar tanpa banyak cabang, contohnya pada pandan Pandanus tectodus. Lalu akar berdasarkan sifat dan tugasnya. Akar gantung yang disebut radix aerus, contohnya beringin Ficus benjamina. Akar penggerek Haustorium, contohnya pada benalu Loranthus.
Akar perangkat yaitu radix adligans, contohnya pada siri Piper Betley. Akar pembelit yaitu Cirrus radicalis, contohnya pada Vanilla planifolia. Akar napas yang disebut Pneuma tophora, contohnya pada tumbuhan api-api Avicennia. Akar tunjang, contohnya pada bakau Rhizophora conjugata. Akar lutut, contohnya pada tumbuhan Lenggadai Bruguiera parvifolia. Akar banir, contohnya pada tumbuhan sukun Artocarpus communis. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.